Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya mari kita mulai kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syattariyah pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i masyayikhina syuyukhi masyayikhina asatidatina wa syuyukhi asatidatina wa jami'i a'immatil sufiyyati ila hadrati asy-Syaikh Junaid al-Baghdadi ila hadrati Syekh Muhammad Al-Ghazali wal hadrati Ahmad Al-Ghazali wal hadrati Syekh Najmuddin Al-Kubra. Tsumma ila hadrati Syekh Abdul Asy-Syattari wal hadrati Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wal hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abdul Madyan Al-Maghribi dan wa jami' masyayikhina syuyukhi masyayikhina min jami' turuqi sufiyyati ila hadrati masyayikhina min tariqati Syattariyah ila hadrati Ahmad Al-Kusyasi wa syan lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi Syekh Ibrahim bin Atha Al-Qadiri Asy-Syattari muallifi hadzal kitab wa masyayikhina masyayina ayang fa'una bi barakatihi wa anwari wa karomatihi jamil di ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan semua saja para ikhwan at-thariqah Syattariyah dan juga para ikhwan thariqah dimanapun berada, wa jami'il ummati Muhammad Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, anna jami'al adhkari, bahwa seluruh macam-macam zikir ini yang telah disebutkan di atas, yang telah kita baca mulai awal. Idza wadaba, ketika saliku, ketika seorang salik menetapi, menekuni semua zikir ini, alaiha, pada semua zikir ini, wa aktsara minha, dan memperbanyak sang salik tadi dari semua zikir tersebut, yasiru, maka dia akan menjadi dzakiron, akan menjadi orang yang berzikir bil lisani, dalam lesannya, tsumma bil qalbi, kemudian meningkat berzikir dalam hatinya. Yasiru dzakiron, yasiru, maka dia menjadi orang yang dzakiron, orang yang berzikir pada hatinya itu. Fayasma'u, maka sang fayasma'u as-sufi, maka sang sufi tadi bisa mendengar
apa yang berzikir dalam hatinya tersebut. Waqad yasma'u min haulihi, dan terkadang yusma'u min haulihi, zikir sang sufi dalam hatinya tersebut bisa didengar orang di sekitarnya. Ini jika telah meningkat pada posisi zikir dalam hati. Tsumma yasiru ila dzikri ruh. Kemudian setelah itu prosesnya meningkat menjadi zikir ruh. Orang yang berzikir secara ruh. Tsumma sirri, kemudian zikir sir, tsummal khafi, kemudian zikir khafi yang terakhir. Wala yukhfa, dan maka tidak tertutup bahwa anadzikro, bahwa sesungguhnya zikir bil lisani dengan lesan, lakotan, bahwa zikir secara lesan ini adalah tergeraknya lesan tersebut, bahwa lesan ini bergetar atau bergerak sesuai dengan zikir tersebut, kalau namanya zikir lisan kan. Wabil qalbi, sedangkan zikir dalam hati, waswasatun, itu sudah menjadi bisikan dalam hatinya, bahwa proses zikir hati itu adalah bisikan-bisikan hati, itu semuanya adalah zikir. Wabiruhi munahidah, sedangkan zikir secara ruh itu menjadi zikir penegak dari jiwa, jiwanya menjadi terzikirkan, bahwa zikir itu menjadi penggerak dari jiwanya. Sumasir, kemudian zikir sir, wabisiri, sedangkan zikir secara sir itu ma'aniyah, sedangkan zikir secara sir meningkat di dalam zikir sir itu menjadi makna-makna rahasia, makna-makna yang terdapat di dalam sirnya seseorang itu adalah makna-makna zikir. Sifatnya zikir itu makna, ma'aniyah. Wabil khafi ghaibah, sedangkan pada puncaknya zikir khafi itu adalah zikir ketidaksadaran atau hilangnya, leburnya seseorang eksistensi dirinya itu. Wa baina kulli wahidatin, sedangkan pada setiap tingkatan mulai dari zikir lesan, zikir hati, zikir ruh dan seterusnya ini darajatun, ada derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan, wahalatun, dan kondisi-kondisi rohani. Ya'rifuha ahluha, yang diketahui, yang hanya diketahui oleh orang yang mencapai atau orang yang menempati makom-makom tersebut. Famangkana, maka barang siapa, lahu, yang dia memiliki toharotul badani, kesucian badan, wan nafsu, dan hati, wat tawajuh atam, dan memiliki konsentrasi yang penuh, perhatian yang penuh, wa yaf'alu bima umira minal adkar, dan melaksanakan apapun yang telah diperintahkan dari macam-macam zikir, wal muraqabah, dan muraqabah, yahsulul maqsudah albatah, maka tentu akan berhasillah apa yang dia tuju atau kehendaki secara otomatis. Ala ayyi fi'lin, pada segala kondisi pekerjaan, perbuatan, wa syuglin, dan kesibukan, wa kasbin, dan setiap aktivitas. Fafwam, maka fahamilah hal ini, waqtanim, dan berusahalah untuk bisa mencapainya. Hatta sultanah wal imarah wal qadha, bahkan ketika seseorang itu berada dalam posisi sebagai seorang yang berada di pemerintahan misalnya, wal imarah, atau di dalam posisi menjadi pejabat, wal qadha, atau menjadi posisi hakim pengadilan, wa tijarah, dan menjadi seorang pedagang, wa tadris, atau menjadi seorang pengajar, wal fatwa, atau menjadi seorang yang memberikan fatwa. La yadurruhu syai'un, dia tidak akan ada sesuatu yang mengganggunya dari zikirnya kalau kondisinya sudah mencapai zikir khafi. Semua perbuatan, semua pekerjaannya itu tidak mengganggu zikirnya. Fafham, pahamilah ini, waqtanim, dan berusahalah untuk bisa mencapainya. Wakilah, dan dikatakan
idza arada as-salik, ketika seorang salik menginginkan ayat lu'a ala syai'in, untuk mengetahui atas sesuatu min alamil ghaibi, dari alam ghaib, fal yuraqib, maka hendaklah dia mengintai atau melihat hatinya ini, atau melihat pada zikirnya ini. Tsumma yas'al awalan min qalbi, maka yang dia tanya pertama adalah hatinya dulu. Wa qalbuhu min syaikhihi, dan kemudian dari hatinya ini tersambung kepada hati sang gurunya. Wa syaikhuhu min ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan gurunya tersambung kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruhu alaihi salatu wasallam, sedangkan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersambung minal haqqi, kepada Allah yang maha hak subhanahu wa ta'ala. Wa idzang syaraha qalbuhu fil muraqabah, maka ketika hatinya ini telah nyaman, telah tenang, fil muraqabah, pada kondisi muraqabah, wambasata, dan menjadi terang, menjadi lapang, walam yaddahis, dan tidak bingung hatinya ini, walam yattorib, dan tidak tidak poyang-payeng, itu bahasa Jawanya, tidak bergemuruh, tidak labil. Fa yakunu khairan, maka itulah satu kebagusan. Wa indahisha wa toroba, sedangkan ketika labil dan bergejolak hatinya tersebut, yakunu syarron, maka itu adalah jawaban bahwa itu adalah keburukan. Jadi ini adalah barometer ketika orang bertanya pada hatinya. Ketika hati itu tenang dan nyaman, oh itu berarti khair, bagus. Ketika bergejolak maka syar, maka itu buruk. Tapi kondisi ini, wahadza liman kana lahu qalbun musaffa, kondisi ini hanya bisa bagi orang yang hatinya telah terjernihkan atau telah tersucikan. Wa ilamat haril anwaril lahutiyah, dan hati yang tersambung kepada cahaya-cahaya lahut, cahaya-cahaya sifat ketuhanan. Wa makhzani tajalliyatil asrarir rahmaniyah, dan menjadi hati yang tersimpan di dalamnya tajalliyat atau penampakan, manifestasi dari rahasia-rahasia sifat rahmahnya Allah. Ini baru bisa ditanyai hatinya itu, baru bisa menjadi semacam hakim bagi seseorang. Wa ma'ala kulli qalbin fala, maka jika hati belum seperti itu, atau hati-hati umum seperti kita ini, maka tidak bisa menjadi barometer. Fa'arif, maka ketahuilah atau pahamilah hal tersebut, zalika, hal-hal ini, wallahu yatawalla hadaka, dan Allah lah yang zat yang memberikan hidayah kepadamu. Al-Faslu Tsalits, sekarang adalah fasal yang ketiga dari kitab Ar-Risalah As-Sattariyah fi bayani kalimatil muraqabah, yang menerangkan tentang kalimat-kalimat atau keterangan-keterangan di dalam muraqabah. Wa wajhatu tasmiyatiha, dan kenapa dinamakan muraqabah tersebut. Wa bayanil anwaril lati tahsulu lidzakir halata dzikri, dan keterangan tentang cahaya-cahaya yang terjadi bagi seorang yang berzikir pada waktu zikir. I'lam, ketahuilah, anna kalimatil muraqabah, bahwa yang disebut dengan muraqabah, huwa kullu kalimatin, ini adalah segala kalimat, wa ayatun, dan ayat, warodat fil Qur'anil Majid, yang ada di dalam Quran yang mulia, dalatun ala makna tauhid, yang menunjukkan atas makna keesaan Allah, ketauhidan Allah. Fayam bagi, maka hendaklah lidzakir, bagi orang yang berzikir, ayyatasawwara ma'aniyatil kal kalimati syarifah,
untuk menggambarkan makna-makna dari kalimat-kalimat dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan ketauhidan ini fi batinihi, di dalam batinnya, bimujarradi tawahum, dengan tata cara menggambarkan atau membayangkan, wal fikri, dan bertafakur, mengangan-angan, halata dzikri, pada waktu berzikir, alan nahjil mutaqaddam, dengan tata cara metode yang telah disebutkan atau diterangkan pada fasal-fasal yang telah lalu. Anifan, yang tadi fi ba'dil adkar, di dalam tata cara sebagian zikir yang telah disebutkan. Al-awal, kalimat yang menunjukkan tentang muraqabah ini, qauluhu ta'ala, ayat Allah atau firman Allah Ta'ala, wa wa ma'akum aynama kuntum, bahwa Allah lah yang bersamamu dimanapun kamu berada. Asani, ayat yang kedua, aynama ya tawallau fasamma wajhullah, di dalam manapun engkau menghadap, maka di sanalah zat Allah yang berada. Asalis, ayat yang ketiga, alam ya'lam bi annallaha yara, bahwa tidakkah seseorang itu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengetahui. Nah, Rabi yang keempat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Ayat ini adalah wa nahnu, dan kami, Allah, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, bagi manusia, min hablil waridi, daripada urat leher, nadi lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat darinya daripada kamu. Al-Khamis, ayat yang kelima, wallahu bikulli syai'in muhit, bahwa Allah dengan segala sesuatu itu zat yang meliputi. As-Sadis, ayat yang ke-6, wa fi anfusikum afala tubsirun, maka pada dirimu lah, apakah engkau tidak mengetahui atau melihatnya. As-Sabi, yang ke-7, inna ma'i rabbi sayahdin, bahwa sesungguhnya bersamaku Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. As-Samin, yang ke-8, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Ini zikir ini, bahwa Allah lah yang bersamaku, Allah lah yang menyaksikanku, Allah lah yang menyertaiku. Atas yang ke-9, muraqabatu ismudzat. Yang disebut muraqabah ini adalah muraqabah dengan memakai isim zat. Wahia, yang disebut muraqabah ismidzat ini, al-muraqabatu rohbiyah, yang disebut adalah muraqabah ar-rohbiyah. Al-Ashir, yang ke-10, muraqabatu ya hayyu ya qayyum, muraqabah dengan memakai asma Allah ya hayyu ya qayyum. Wahia al-muraqabah al-futbah, ini adalah muraqabah yang disebut muraqabah al-futbah. Al-Hadi Asyar, yang ke-11, muraqabatu jami'il asma'il husna, yang ke-11 adalah muraqabah dengan memakai seluruh asma'ul husna. Asani Asyar, yang ke-12, tilawatu kitabillah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Asalis Asyar, yang ke-13, muraqabatu tasawwuril fana fi nafsis salik, muraqabah dengan menggambarkan kefanaan pada diri sang salik. Ar-Rabi Asyar, yang ke-14, tasawwuru suratil mursyid, menggambarkan wajah atau gambar atau sosok sang guru mursyid, alladzi wa madharu mir'ati jamalil haq, yang dimana gambaran sosok sang guru ini adalah gambaran dari cermin keindahan dari keindahan asmaul haq, keindahan Allah yang maha hak ta'ala, min haitsu surah wal ma'na, dari segi gambaran dan makna. Kama qala alaihissalam, seperti yang dikatakan oleh dalam hadis, khalaqallahu adama ala suratihi, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Wa ana Ahmad bila mim, dan akulah Ahmad dengan tanpa mim, ahad. Fayambaghi lisalik, maka hendaklah bagi seorang salik ayatakhallaqa, untuk berakhlak
al-wahid min hadhil muraqabah, dengan salah satu dari muraqabah yang telah disebutkan di atas. Liya'rifa, supaya sang salik tadi bisa mengetahui istilah al-qaumi, mengetahui makna dari ucapan-ucapan dari para kaum ahli sufi yang memakai istilah ini. Wahadil muraqabah, dan muraqabah yang terakhir ini hiya arfa'ul muraqabati, dia termasuk adalah tingkatan tertinggi dari muraqabah yang lain. Wahya isbatul wujudil haq fi kulli halin wa itma'al, dan ini adalah menetapkan wujud hak ta'ala fi kulli halin, dalam setiap kondisi. Wa itmihali anfusis salik jami'an, dan terleburnya nafsu-nafsu dari sang salik ini secara keseluruhan. Wal yastahdir hadzal makna, maka hendaklah sang salik tadi berusaha menghadirkan makna ini fi jami' ahwali, di dalam keseluruhan dari tingkatan-tingkatan dari segala kondisinya. Qaulan, secara ucapan, wa fi'lan, dan secara tindakan. Liyahsulalahul batin, supaya hasil atau terjadi baginya di dalam batinnya fi aqrabil ayyami ma'a huduril qalbi, pada waktu yang lebih cepat bersama dengan hadirnya hati, wa wajud tasmiyat, bersama hadirnya hati di dalam kondisi muraqabah ini. Wa wajud tasmiyatil muraqabah innaha mustaqtun minar raqib. Selanjutnya nanti akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Semoga ini menjadi semacam pemantik bahwa pemahaman-pemahaman kita tentang ilmu tasawuf memerlukan praktek-praktek, dan tentunya praktek ini memerlukan guru yang harus kita cari. Semoga bermanfaat. Alafu minkum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.